Selamat datang di Mimbar Komedi. Wow. Dengan program apa kok? Program Besuk. Beliin sejuk. Bener. Ini program Besuk itu masuk di YouTube sama di Spotify. Yoi. Betul. Kita akan mengundang narasumber-narasumber yang aktual, Ya. terpercaya, Betul. terus yang hits lah pokoknya ya. Wih, gila. Kita akan beliin sejuk buat mereka. Benar. Dan mereka bakal cobain. Betul. Dan kita gimana feedback mereka tentang makanan-makanan di sejuk ini. Sama Sekaligus apa tuh? kita bakal ngulik-ngulik juga. Benar. Dari sisi kehidupan, dari sisi percintaan mungkin. Boleh. Atau dari sisi apa nih ya? Rumah tangga. Enggak dong. Kalau gitu kita, Iya, Enggak, gue tahu emang rumah tangga lu agak-agak ini kok. Enggak dong, enggak gitu dong. Enggak gitu dong. Oke. Tapi Ini kita live ya? Ini kita sambil live, Sambil live podcast. sambil live podcast. Gitu. ngomong-ngomong ini kita episode kedua ya untuk Enggak, ketiga. yang Tiga. di live banget. Yang di live Yang di dua. live banget. Jadi Iya, benar. Sebenarnya kita kemarin ada pilot itu ngundangnya Kata Baba. Iya benar. Kata Baba itu kita belum kita siarkan langsung gitu, belum ditembak speaker Belum, di sejuk gitu ya. Belum. Karena kita masih coba-coba dan sekarang karena kemarin hasilnya oke, jadi kita beranikan diri. Betul. Nah untuk sekarang Gul, Apa tuh? siapakah yang menjadi narasumber kita, yang jadi tamu kita hari ini, yang akan mencoba kenikmatan sejuk? Sedap. Kita bakal nanya juga tentang F&B ke mereka gitu ya. Benar. Karena kita podcast toko bakmi. Betul sekali. Warung bakmi. Warung bakmi, betul. Podcast Toko Bakmi namanya. Benar. Karon banget. Iya, Iya. Nora ya. Cin, ini bangkunya ada 2 nih Cin. Ada 2 benar. Berarti Tadi berapa orang nih? Enggak, tadi 2 dong. Pakai nanya lagi anjir. dia 3. Awalnya 3. Awalnya 3. Iya. lagi sibuk. Ya, Benar. yang satu lagi saya yang gantiin. Ya aduh. Gimana ceritanya? Jauh Gul, jauh. Jauh ya? Jauh. Squadron yang gantiin ntar. Iya. Kita panggil aja kali Gul ya. Boleh. Ini dia Kes Imam Tanpa Makmum. Betul. Ada siapa Gul? Ada Syakir. Sama kok? Sakir Dan Daulay. ada Raisya. Raisya. Silakan. Bisa Boleh naik langsung. sama Syakir sama Mbak Raisya. Oke. Wih, Live gini. gokil. Halo Mas. Halo. Oke, gila. halo, udah. Ada gua. Iya ada. Iya, Kenapa? lagi. Refleks ya, refleks. Refleks. Oh, emang suka gitu kalau ketemu yang bening-bening dia suka dadah. Iya. Iya, benar. Silakan dipakai. Nah, Ini. Serunya kalau live podcast gitu ya? kenapa tuh? Kenapa? Ngundang tamu terus ada tepuk tangannya gitu. Iya benar. Biasanya Tepuk kan tangan dong, tepuk tangan dong. Ada Mas Syakir sama Mbak Raisya di sini. Betul banget. Cast dari film Imam Tanpa Makmum. Benar. Gitu. Keren ya ininya. Apa namanya? T-shirt ya? Apa? Bukan t-shirt dong ini. Apa namanya? Jumper ya? Crewneck. Bukan. Crewneck. 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 Oh iya, gue kira t-shirt. Crewneck. Ada kali kok. Ada kali ya? Apa? Ada kali. Ada kali buat kita bertiga. Kan lumayan bisa sambil naik motor promosiin ya. Benar. Jadi emang pengen beda gitu kan. Nih PH anak muda jadi pakai crewneck. Betul banget. Bener. Setuju gue. Nah, cool. Hai. Udah ada 2 orang di sini nih Udah ada Mas Syakir. yang sangat berprestasi kalau dari fakta-faktanya gitu ya. Betul. Soalnya ada fakta buat Mas Syakir ini loh. Apa itu? Sutradara termuda ya. Oh iya, alhamdulillah. Gokil. Coba dong Mas, ceritain dong Mas. Ceritain kenapa tiba-tiba, enggak tiba-tiba sih ya. Maksudnya kenapa alasan utama memberanikan diri di umur segini membuat film diproduksi sendiri gitu. Nah, gue juga nggak tahu tuh awalnya. Lah gimana ya? Jadi gue nanya siapa? Kita udah nanya podcastnya kalau nggak tahu. Kalau awalnya sebenarnya karena nggak sengaja. Jadi emang kan gue memang hidup di dunia entertain. Sebenarnya nggak entertain juga. Gue dulu tuh cita-citanya sebenarnya pengen jadi pemain timnas. Wah, gokil. Main bola. Timnasnya apa nih? Timnas apaan? Timnas Voli. sepak bola. Oh, kirain voli. Oh, sepak bola. Timnas Sepak catur, bola. catur. Iya, catur. Terus gue di pesantren dulu. Pas lagi di pesantren tiba-tiba nggak sengaja diajak syuting. Oh, Diajak syuting. kayak ini ya, kayak cerita-cerita zaman dulu. Ganteng nih, ajakin syuting gitu ya. Keren. Kali gitu ya. Terus. Cuma ganteng juga enggak juga. Nah, cuman dulu dicari yang bisa ngaji gitu kan. Oke. Bisa ngaji gitu. Katanya Hafiz Quran ya ini ya. Enggak habis banget lah. Wih, Tapi oke. insya Allah lah. Oh, keren. Terus akhirnya itu 2015 apa? Akhirnya gue lama sama Pak Haji Deddy Mizwar. Oke. Sama Pak Deddy Mizwar di Para Pencari Tuhan. Iya. Nah habis itu di situ gue sambil belajar produksi film tuh sama Pak Haji Deddy Mizwar. Gue kan kepo kayak kenapa sih
lo bisa bikin film religi tapi kesannya nggak menggurui tapi tetap menghibur gitu. Iya. Ya udah gue diajarin sekitar 3 tahunan. Nggak sengaja pandemi kemarin gue dapet apa tuh? Dapat kesempatan lah. Sebenarnya awalnya pengen bikin buat YouTube doang gitu, buat ngisi waktu kan pandemi kan. Jauh juga dari YouTube ke film gila. Iya. Iya pas pandemi kan, wah pada ngajak staycation anjay ya kan. Anak muda. Segala macam. Cuman gue pikir gue takut kebablasan nih gitu. Iya benar. Pas banget ada kayak dia nih Mas nih kebablasan kayak dia. Wow. Gue lagi aja. Langsung dilempar ya. Terus. Akhirnya ada satu partner gue lah di ya pengusaha gitu. Dia waktu itu ya memang lagi happy gitulah kan sama gue. Syakir pengen apa gitu. Gue bilang gue gak pengen apa-apa. Gue bilang enggak pengen apa gitu. Ya udah deh gue bilang gue sih pengen bikin film. Gue bilang gitu. Gitu ya. Iya terus disupport lah. Yaudah bikin katanya. Gue udah bikin. Tiba-tiba waktu itu ada partner lagi dari Telkomsel ngelihat kayak gue waktu itu ngisi. Jadi gue selain di dunia aktor, dunia entertain, gue juga kadang ngisi motivasi atau enggak kadang diminta tausiah apa aja lah yang diminta lah gitu. Apatis. Apa tuh apatis? Apa jadi takis? Betul. Bisa apatis. Baru nemu nih. Jokesnya baru nemu kayak ini tadi nih. Kurlep lah ya kurang lebih hebat. Bener. Skena banget. Terus. Ya udah, gue bilang gue lagi tanya kesibukannya apaan, lagi bikin YouTube gini-gini. Oh kebetulan Telkomsel tuh lagi pengen beli film gitu. Ya udah film kamu mana ditonton, ya udah kita beli aja deh gitu. Dibeli 2 kali lipat dari harga modal kan. Gokil. Wah alhamdulillah tuh film pertama tuh 1 juta penonton lah di Maxstream tuh 1 juta penonton. Oh ini gitu. bukan film pertama berarti yang Iman Tamam ini? Cuman waktu itu OTT. Oh OTT. Waktu itu OTT. Aku bukan jodohnya. Aku dari bukan jodohnya. lagunya Triswaka yang aku titipkan. Oh itu lu. Nah itu gue filmin. Dia. Gokil. Dia. Harus kayak gitu. Harus gitu ya. Harus gitu. Harus cengkok ya. Nah itu ternyata sukses, alhamdulillah 1 juta penonton di aplikasinya. Iya. Gokil. Akhirnya kayak ya udah banyak teman-teman support udah bikin lagi. Jadi awalnya nggak ada niat. Nah terus karena gue nongkrong sama Pak Haji Deddy Mizwar, otomatis di situ anak IKJ. Beda ya. Nongkrongnya sama Pak Deddy Mizwar. Kita mau nongkrong sama paling sama Agus ya. Sama Satpam. Iya. Jadi satpam ya. Iya dia nongkrongnya sama Deddy Mizwar. Jauh banget gue anjir. Terus. Terus ya otomatis circle IKJ kan. Terus piala-piala Citra gitu. Terus mereka kayak yang udah pada berumur dan kayak udahlah kita udah capek misalnya bandel di dunia film gitu. Kita pengen bikin satu karya yang bermanfaat gitu. Terus akhirnya ya mereka bantuin gue lah. Makanya beruntungnya di film yang ini nih kenapa looks, cerita dan segala macam jadi grade A. Misalnya jadi yang bagus nggak main-main karena memang disupport oleh mereka-mereka juga. Expertnya banyak yang turun gitu ya. Iya banyak yang turun tuh senior-senior IKJ banyak yang turun lah di film ini gitu buat ngedampingin gitu. Oke, senior KJ kan. Emang Mas Syakir umur berapa sih? Gue sekarang umur 21 tahun. Ya 21 Gul. Keren aja. 21 bikin film, lu bikin apa 21? Martabak paling bikin martabak. Bukan lu bikin masalah lu. Tapi bentar deh, lu kalau misalkan ditanya, lu mau apa gitu tiba-tiba, lu jawab apa? Gue mau sehat aja pak. Ya, gue sih kayak mau ninja bak kayaknya. Umur segitu ninja ya? Umur segitu ninja. Mau bikin film lo jauh ya, jauh. Kak Raisanya umur berapa nih Kak Raisanya? Aku 2. Lu kenapa nanya umur langsung ke sini? Ngitung 23. Emang Iya. ngitung, lagi Iya. ngitung. Oh lagi ngitung. Iya. 23 Kak. Iya, 2. Lanjut. Rumah di mana rumah? Gesit. Langsung besok kosong nggak? Aduh. Tapi oke. Nah pas yang lu bikin OTT itu. Iya sama pas OTT itu sebenarnya gue ngeliat kayak gue kan nongkrong sama teman-teman kru. Terus kayak ya ada yang 1-2 hal mereka pas pandemi ya kan nggak ada job dari TV segala macam. Ya udah gue pikir kalau gue minta buat diri gue sendiri ya nggak ada manfaatnya. Akhirnya gue minta sesuatu yang bisa ngasih rezeki buat orang. Udah gue bikin film gitu jadi bisa ngasih rezeki dikit-dikit lah walaupun nggak gede-gede ke teman-teman kru yang gue kenal. Gitu. Berarti ada manfaat untuk orang-orang juga ya film itu ya. Nah itu 19 tahun. Nah, makanya 19 tahun. Pas 19 tahun itu gue bikin Aku Bukan Jodohnya, Umay bikin Kukira Kau Rumah 20 tahun.
Oh, oke. Oke. Maksudnya film panjang ya. Iya. Umay dari dulu memang udah bikin film pendek segala macem gitu. Tapi benar-benar bareng bikin film tuh 2019 Umay bikin Kukira Kau Rumah. Gue bikin Aku Bukan Jodohnya. Nah sekarang dia bikin apa kemarin? Apa tuh ya? Umay? Terakhir itu ketika berhenti di sini. Oke. Oh iya. Gue bikin Imam Tanpa Makmum. Jadi itu syutingnya bareng tuh kayaknya. Jadi pas gue lagi minta Ibu Cut Mini juga lagi syuting ketika berhenti gitu. di sini. Berarti case-nya sama ya? Ibu Cut Mini doang yang sama. Ibu Cut Mini doang. Oke. Berarti emang lu satu circle kah sama Umay apa emang Temen kecil. lagi berlomba-lomba nih? Teman santren. Lagi berlomba-lomba untuk untuk ngasih karya-karya terbaik. Tapi gue senang kita juga cecetan bahkan ketika Kukira Kau Rumah sukses gue bilang Mai selamat ya gue bilang gitu. Iya. Jadi gue pikir ada dua sutradara muda yang bagus lah. Umay yang bikin memang film-film yang pop yang film-film yang urban gitu ya kan. Sedangkan gue bikin film-film yang berbudaya. Jadi saling support lah kita. Tuh, dia lombanya lomba karya. Lu lomba Vespa mulu nih anak nih. Iya. Ya adanya cuma itu gua. Kuping pengeng aja. Cuma ini nih kita agak loncat dulu. Jadi kan kalau misalkan kita introin, jadi kan programnya namanya Besuk nih. Ya, Besuk. Beliin sejuk namanya. Jadi sekarang ini nih, mumpung kita lagi nongkrong-nongkrong gini, kita bakal coba nyajiin beberapa menu-menu sejuk. Betul. Jadi sambil ngobrol kita sambil makan aja. Betul. Nanti kita minta feedback. Kebetulan emang gue lagi kurang sehat ya. Kenapa? Makanya di Besuk nih. Benar. Kirain lurus. Besuk tuh apa tadi? Beliin sejuk. Sebenarnya kita punya podcast sendiri mas. Namanya Jokes Podcast. Cuma bawaannya sejuk juga gitu. Benar. Nama acaranya ini Besuk. Salah satu segmen dari Jokes Podcast ini adalah Besuk ini salah satunya. Gitu. Ini dia bakmi sejuk tuh kesukaan dia nih. Oh iya. Raisa sering kesini berarti? Di Bandung. Oh ini Bandung. Iya. Oh kamu orang Bandung? Bukan sih, cuma Kok salah ya? Kenapa ke Bandung? jauh karena aku orang Bekasi. Tapi kuliah di Bandung. Silakan. Jadi seringnya di Bandung di UPI kan Oke, kuliahnya. UPI. Kan deket ya lumayan ke sejuk kan. Bener-bener. Daerah mana ya? Kalau nggak salah Cibenying. Cigadung. Cigadung. Betul. Ya beberapa kali ke situ lumayan aku suka ayamnya. Berarti udah gak kaget ya? Iya sih, emang enak tempatnya. Emang enak. Iya. Bener. Coba dong. Masuk. Manajemen sejuk. Masuk. Emang jago. Kerudungan cantik. Katanya kemarin nyari kan buat brand ambassador kan? Masuk gitu dia. Nah, pas banget. Jadi langsung kalau Imam Tawamu minimal 1 juta penonton langsung jadi BA dia. Bisa. Amin aja dulu kan. Amin dulu. Ini tolong di Ini siapa nih Teh? ini Teh Riko. Gua. Riko. Ini namanya Sorry. Black Currency. Yo. Iya. Oke. Ini mau silakan pilih lah. Oh jadi bukan bakmi doang menunya ya? Banyak. Kita ada menu-menu yang lagi kolaps juga sama di Adams. Jadi kita banyak kolaps tiap berapa bulan gitu. Iya. Ini ada beberapa menu yang lagi kolaps sama di Adams, ntar bakal disajiin ke Mas Daulay sama Mbak Raisya gitu. Betul. Oke. Oke kita lanjut ya. Iya, jangan ngomongin film dulu lah. Kita ngobrolin keseharian dulu. Betul. Favorit Gue mau lanjut tadi itu WhatsApp sama Umay ngapain aja? Pada stiker-stiker bokep gitu nggak pernah. Jangan dong. Filmnya aja Iman Tanpa Makmum. Emang lu? Dia stiker-stiker jorok biasanya nih dia nih. Enggak, gue mah gak pernah Iya. Gak pernah. Mas, lu tapi kalau lagi chatan sama Umay pernah Kenapa kesono? Tapi benar ya kemarin. Ya kalau gue chatan sama Umay sebenarnya ya saling support aja sih. Betul. Kemarin tuh gue sempet kan ini susah ya. Maksudnya gue kan sendiri tuh masukin tanggal tayang tuh ke bioskop kan lumayan susah ya. Betul. Beda mungkin dibanding teman-teman muda yang lain yang mereka bersama PH-PH besar gitu ya kan. Gue sendiri nih. Iya terus kayak gue mimpi kayak Umay itu ngomong Kir mau gue bantuin gak kata dia gitu. Terus pas gue bangun beneran anjir Umay WhatsApp Kir mau gue bantuin gak kata dia gitu. Petunjuk ya. Iya terus gue bilang anjir Umay pas banget tuh gitu. Tapi karena kemarin lagi sibuk juga ketika berhenti di sini ya. Jadi ya udah gue nggak banyak minta kebanyakan ganggu juga. Oke. Ya udah gitu. Tapi kita
saling mantau lah. Benar. Oke. Pernah nge-share link lagunya Uma yang zaman-zaman dulu itu? Wah, gue dulu fansnya Uma. Pasti Fansnya Uma. Iya, kayak Pecinta KFC. kayak cangkul yang dalam. Waduh, pecinta KFC lagi bener dia artis Saya gue KFC kaget ya. loh. Uma kan yang gue tahu kan ya penyanyi cilik. Tahu hilang. Tiba-tiba di balik layar cuy. Tiba-tiba bikin film. Bikin apa gitu-gitu. Gokil kan. sih. Gitu. Nah tapi nih kita coba loncat dulu. Kalau Mas Syakir, gue pengen nanya. Kalau soal makanan, lu paling suka apa sih? Gue paling suka apa ya? Jadi karena dulu gue di pesantren apa aja suka sih. Wah iya bener. Orang pesantren makannya simple ya. Iya. Paling sop bening ya. Iya. Nggak milih-milih ya, nggak milih-milih. Sama tempe kemarin sore gitu. Kemarin sore. Iya. Tapi kalau gue di pesantren dulu sampai sekarang jadi yang ke bawah tuh paling suka kalau pokoknya ayam kecap. Ayam kecap. Ayam kecap. Kalau Mbak Raisa kesukaannya apa nih makanan? Aku apa aja sih sebenarnya? Cewek gini emang nih. Cewek. Tapi ya Kita tawarin apa? nggak mau. Iya. Tapi kalau udah jadi BH sejuk mau dia. Oh mau ya. Bisa dibicarakan. Masuk ya. Tapi sekarang gue sukanya sayur asem sama ayam. Oh sayur asam gitu. sama ayam. Oh iya. Sayur asem, ayam, sambel. Ih, itu enak banget. Best sih. Enak sih. Apalagi makannya di gunung ya. Tapi iya enak dong. Kir, gue mau nanya pesantrennya di mana? Pesantrennya gue di Darul Quran. Pesantren Tahfiz. Di Daku. Iya. Tahu, lu tahu? Gue tahu. Gue dulu waktu kerja di travel pernah bawa trip. Oh, gue pikir nganter catering enggak ya? Enggak, bukan. Oh bukan. Ya gue kira pernah di Rukiah di sana. Bener. Kalau Kak Raisa sukanya apa aja? Atau enggak? Ikan sih. Oh ikan. Peda. Apa? Ayam oven suka? sushi, Ayam oven suka nggak ayam oven? Suka banget. Oh suka banget. Nah cocok. Lu kesana mulu kok. Kesana mulu sabar dong. Berarti maksudnya kalau di rumah nih makanan wajibnya apa gitu? Gak ada sih karena ibu kan masaknya ganti-ganti ya tiap hari jadi kita makan aja deh. Makan aja berarti nggak Nyenengin milih-milih. hati ibu iya. Oke. Berarti gampang lah ini kalau buat makan mah. Enggak ngomong terserah kok, enggak ngomong terserah. Nggak ngomong terserah. Iya. Nggak ngomong terserah. Iya. Nah sekarang ke apa Raisanya kali ya? Boleh. Kalau kayak grogi gitu gak? Iya emang ini nyetrum. bohong. Kucing grogi. Nah berarti ini film pertamanya Kak Raisa bukan? Iya, film pertama layar lebar. Oh iya. Oh iya layar lebar pertama. Tapi sebelumnya pernah main-main juga? Enggak sih. Iklan ya? Iklan. Oh iklan. Iklan apa aja yang pernah? Citra. Oh gitu. Di TVC. Oke. Banyak sih endorse juga. Oke. Kenapa Mas Syakir memilih Mbak Raisa? Apa junior di pesantren kata Biasanya gitu, biasanya. Enggak, justru enggak kenal ya di pesantren ya. Gak kenal. Kan pesantren cowok-cowok cewek-cewek kan nggak bisa Beda juga. jauh. Kan junior. Bisa. Iya. Bisa lah. Enggak. Bisa. Kalau ada aku bisa. Dia Aku jauh. bisa. Iya. Jauh ketemu paling kalau lagi acara-acara Oh, besar. pernah ya Mas ya? Itu dia. Colong-colongan pernah ya? Jangan-jangan. Pernah gitu. Acaranya panggungnya di mana? Gitu. Biasa itu biasa. Kenapa Mas? Kenapa memilih Mbak Raisa? Betul. Sebagai cast. Prinsip pertama gue mendirikan PH Syakir Films ini. Jadi ini memang PH sendiri Syakir Films. Iya. Prinsip gue sebenarnya memang menciptakan aktor dan aktris baru. Oke. Sayang kan gue punya link ke Deddy Mizwar, ke orang-orang hebat. Kalau enggak kita gunakan ilmu mereka untuk anak-anak generasi selanjutnya. Benar. Jadi nggak dia mulu gitu ya? Iya. Ya bisa lah gue masuk lah ya. Nah, bisa tukang sapu jalanan. Bisa lo jadi penculik, lo penculik. Jadi dia Naik Raisa ini gue ketemu di kantor Deddy Mizwar memang. Oh. Gitu. Jadi dia memang anak salah satu staff seniornya Pak Haji Deddy Mizwar gitu ya kan. Oh gokil. Ya, terus nggak sengaja ketemu gitu terus bukunya jatuh cengkak. Aku bergetar disentuh dia. Mantap, bisa lagu gitu anjir kalau buku jatuh. Iya sih. Iya kan? Lagunya gitu. Terus. Gua ketemu terus ngobrol ya kan. Terus kenal akhirnya sampai gue punya project ini gitu. Nah gue tahu latar belakangnya tuh dia Jawa, Salatiga gitu ya kan. Jawa. Nah di Imam Tamamum ini ada satu karakter Jawa. Jadi ini Imam Tamamum macam-macam. Guanya Melayu, ibu gue Melayu, terus ada Sundanya, ada Jawanya. Oh gitu. Jadi itu yang bikin budayanya banyak gitu ya. Budayanya banyak, menarik banget. Nah
akhirnya karena dia orang Jawa, waktu itu gue kan baru selesai pandemi nih syuting. Betul. Jadi teman-teman artis cewek yang gue kenal yang ada syutingan selama pandemi kan ketunda. Akhirnya baru syuting kan. Iya, akhirnya pada sibuk lagi ya. Pada sibuk, pada nggak bisa. Aduh gue bingung nih siapa lagi ya kan. Termasuk Fonzi. Fonzi itu kan gue sebelumnya gak kenal. Cuman dia temannya teman gue gitu. Tapi cerita Raisa dulu. Nah akhirnya pas gue kenal dia. Gue sih ada rencana pengen ngomong gitu ya kan. Cuman masih Ragu-ragu. masih ragu-ragu. Sampai akhirnya coba deh gue tembak langsung kan. Jadi lagi main ketemu. Main film ya gitu. Gila. So kayak bantuin gue dong di film gue gitu. Lah kan gue bukan artis enggak. Emang karakter Jawa ini pada akhirnya setelah gue pikir-pikir memang lebih menarik bukan seorang bintang besar. Karena karakter Zahra ini nanti di film tuh yang akan orang nggak nyangka gitu bahwa dia akan menjadi karakter yang paling dicintai justru nanti. Oke. Nah, tadi kan udah di-spill tuh. Namanya karakternya Mbak Zahra. Nah, coba ceritain dong Kak Raisa. Gimana karakter Mbak Raisa di film ini? Zahra ya. Terus apa yang kira-kira bakal menarik banget untuk ditonton gitu? Pertama karakternya dulu ya Zahra. Zahra itu orang Jawa, medok. Kalau ngomong kayak Medok. gini nih. Tapi Mbak Raisa gitu sehari-hari? Enggak. Di Bekasi. Tapi aku orang Jawa. Tinggal di Bekasi kan? Iya, tinggal di Ora, Bekasi. dia ngomongnya juga ora. Ora ya, ora. Betawi ora. Lah ngapa? Iya, Gitu ya. Tapi gak gitu sih. Gua sengget lu gitu-gitu ngomongnya. Ege ya, Ege. Oke. Terus. Terus orangnya fun, independen. Pakai karakter ini dong, pakai karakter Zahra dong ngomongnya dong. Iya. Iya dong. Biar meresapi. Tiba-tiba Iya dong. Oke. Menjadi Zahra. Jadi Zahra. Jadi ini saya medok, ini saya orang Jawa di sini. Terus saya menyenangkan ceritanya. Terus saya punya kopi, jadi Ya ceritanya di situ dia punya coffee shop. punya coffee shop. Oke, pas kan kalau mau jadi BA. Bener-bener. Oh, beneran ya. Masuk ya. Ya, terus. Oke. Terus dia ini independent woman, dia tidak bergantung sama siapa-siapa. Oke. Jadi stylish juga, fun orangnya dan lumayan flirty orangnya ini. Jawa-Jawa flirty gitu ya. Iya. Jadi minum apa Mas gitu ya. Iya, benar. Oh gitu, benar. Jadi rada apa ya? Kayak di Pantura ya. Beda. Jadi biasanya kan cewek-cewek Jawa tuh kayak yang sopan. gay di rumah aja gitu. Nah, Iya. gue pengen nunjukin justru di sini orang Jawa bisa mandiri juga kok dalam hal. Bisa agak rebel sedikit lah gitu ya. Ya, dia kan punya coffee shop, jadi dia punya usaha juga. Ini sebenarnya memotivasi cewek-cewek Jawa lain sih di luar sana. Oke. Terus konfliknya boleh di-share nggak dari Mbak Zahranya? Boleh sedikit lah benang merah konfliknya apa? Jadi Silakan. Zahra ini suka kan sama Imam. Tapi kasih tau aja kak ya. Jangan dong. Salah. Jangan ada spoiler Nanti nih. nonton aja deh. Yang boleh. Yang boleh deh nonton Nggak ada deh. yang boleh, nonton aja. Karena bener karakter dia ini sangat orang awal berpikir nggak Iya, penting nanti dia, ketawa. hanya second karakter, tapi pada akhir menjadi utama dia. Benar. Menarik nggak tuh skenario? Menarik. Udah jarang kan skenario gitu kan. Biasanya skenario film sekarang kan langsung dari awal tuh langsung tak gitu pemeran utamanya. Terus gitu kan biasanya kan. Gokil emang nih ya, gila lu. Cakir tuh. Kecil-kecil udah jadi saudara, coba. 21 tahun cuy. 21 tahun. Silakan. Nah ini namanya menu apa Cin tuh Cin? Dari ujung dulu Cin. Dari ujung. Ini banyak Ini menu di Adams. Menu dia ada. Kami- Minta lilin. Situ boleh Mas. Maaf. Itu yang ujung itu egg mayo ya. Iya betul. Bakmi egg mayo. Bakmi egg mayo. Jarang kan bakmi pakai egg mayo. Betul. Gitu. Oke, silakan. Ini gokil. Ini juara nih. Mas Syakir mau coba yang mana nih? Itu keburu cair tuh. Itu namanya brownies. Electrify brownies. Cobain dessertnya dulu. Boleh. Dessert boleh. Boleh Mbak. Boleh Mbak Rasya juga boleh cobain dulu. Ya, grogi gitu dia tuh. Kenapa sih kok? Iya. Soalnya gue suka orang Jawa. Masuk. Enggak nekat dia. Oke. Coba ya. Makan ya. Selamat makan. Itu namanya Electrify brownies dari menunya di Adams, kolaborasi. Jadi brownies yang ada min-minnya gitu. Baru gue pengen ngomong. Ada min-minnya gitu. Iya, Electrify brownies namanya. Boleh minta lilin? Ngapain kok lu? Ngepet. Ada laler tuh. Kirain ngepet. Enak ya. Gimana? Enak kan? Gimana? Asik ya.
Oke, nya kalau di terakhir ke Sejuk Bandung berarti kapan, Kak? Belum lama ya. Oh bareng juga sama Oke. Waktu itu kan Soalnya nanya belum lama ya. Kenapa lu arahin sih? Kenapa lu arahin? Lo kenapa? Soalnya gitu belum lama ya gitu. enggak, Jangan aku diarahin. remind aja dia tiba-tiba ingat. Tuh, apa kok? Minum Kak. Minum silakan Kak. Itu ada 3 menu di depan Mas Syakir, itu ada semi rock namanya semi rock orange. Betul. Ini lavender ya kok ya? Betul. Ini nih, ya. Jadi terakhir ke Bami kapan? Kalau nggak salah waktu itu abis wisudaan ya. Oh, baru lulus. Baru lulus. Iya. Enggak sih, setahun yang lalu sih. Oh, setahun yang lalu. Kuliah di mana Kak? UPI. Oh UPI. Iya. Jurusan PAUD. Suka anak kecil. Oh. Guru PAUD. Iya, guru PAUD. Oh gitu jarang ya? Ini lucu tau. Jarang ya? Kurikulumnya gimana ya? Iya. Aduh, masa di sini panjang nanti. Jadi ngomongin PAUD. Kenapa kepancing? Kan mau ngomongin iman sama makmum nih. Bukan ngomongin guru PAUD. tapi emang tipe makmum gue yang gitu yang guru. Suka gitu, benar. Nah, Mas tayangnya kapan sih kira-kira? Ini tayangnya alhamdulillah 19 Oktober. Bulan ini berarti 19 Oktober. Oh, siap. Gila 19 Oktober ada lagunya ternyata. Iya. Iya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu gitu gimana? Iya. Kira? Lagu apaan sih? 19 Oktober mum imam tanpa mamum kop tayang di bioskop tonton ayo kita nonton. Gokil. Ada di Spotify lagi lagunya. Oh iya. Iya. Keren ya. Beda dong, bagus. Jadi alhamdulillah gue tuh ada di link film, di link musik juga. Oh, oke. Link musik senior juga gue ada. Cuman gue baru mulai filmnya, musiknya belum gue mulai. Oh, Tapi oke. seenggaknya engine-nya apanya semuanya udah ada. Makanya kayak kemarin film-film gak ada yang pakai jingle kan? Iya. Karena kayak kan kalau marketing itu kan ngikutin apa yang lagi ada kan. Betul. Ya pada saat itu ada salah satu partai lah yang melakukan itu gitu dan gue pikir kayaknya ya orang welcome gitu. Ya udah dengan jingle gitu orang welcome ya udah. Akhirnya kita bikin aja jingle-nya. Jadinya kan orang siapa tahu lagu-lagunya dipakai di TikTok banyak gitu kan. Terus jadi tiba-tiba lagi naik motor, gitu kan. Tiba-tiba kan suka nyanyi sendiri kan? Benar. Bergumam. Auto sendiri kan. Bikin terngiang-ngiang. Tapi itu gue denger lagunya langsung nempel loh. Yang ibu-ibu gimana? Yang tengahnya. Adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, jangan lupa pada nonton film Imam Tanpa Makmum. Oke. Langsung nempel nih gue. Adem ya. Terus saya diulang lagi. Orang kalau jago ngaji sore adem. Iya. Anak muda, jomblo-jomblo yang nontonnya sendirian. Insya Allah abis nonton pulang-pulang bawa pasangan. Amin. Sakirnya nyanyi udah kayak lagi ceramah tuh nadanya. Bagus suaranya. Emang suara dia bagus ya. Suaranya bagus, cengkoknya. Ke musik juga masuk dia. Musik masuk. Benar. Tapi ini deh, gue penasaran. Lu kan dari tadi mention lu punya circle musik, lu punya circle film gitu-gitu kan. Lu tuh memang sekolah film kah? Atau hanya circle-nya aja gitu maksudnya? Hanya circle-nya aja. Pengen padahal sekolah film, cuman mungkin nanti lah. Oke. Emang pengen kuliah film, misalnya kalau nggak bisa di Korea atau di mana, cari tahu lah formula-formula di luar gitu. Nah kalau IKJ kan, tadinya pengen ngampus di IKJ, cuman ya kalau malam gue suka ngopi sama ya senior-seniornya juga gitu. Jadi ya udah dapat kayak ilmu juga ya. iya sama aja kayak ilmu artnya apanya semuanya dari mereka Ya, gitu. ilmu di lapangan lah ya. Ilmu di lebih lapangan. ketemu, Seru sih. ngobrol. Iya. Dan gue ketika syuting misalnya nih kayak sama senior-senior IKJ atau orang-orang yang pernah dapat Piala Citra, gue membebaskan mereka berkarya gitu. Oke. Ini skripnya gitu ya kan. Paling kan kalau sutradara tuh menjaga ini aja kan directingnya Alurnya aja. ya. Iya. Nggak directing jadi kayak blocking kayak kadang ada kan film yang misalnya contoh ada satu film kemarin yang katanya termahal gitu. Setnya lebar tapi orangnya cuma duduk doang. Nah itu directingnya kan gak berfungsi berarti. Oh iya. Maksudnya kenapa harus duduk doang gitu. Nah akhirnya kan orang bisa ngantuk. Nah directing tuh menjaga penonton supaya emosinya tetap fokus ya. Tetap fokus. Kalau lagi marah-marah misalnya harus moving segala macam apa segala. Nah itu semua kan ada artinya tuh. Benar. Nah itu gue belajar dari Pak Deddy Mizwar. Gitu. Berarti Pak Jadi Mizwar jago juga ya dia. Ya jago lah Deddy Mizwar bro. Sutradaranya kan. Maksud gue emang udah senior susah ya.
Para pencari Tuhan. Para pencari Tuhan. PPT. Iya, PPT. Iya, Jadi Doi gue juga sutradaranya. Oh iya. Dia ngedirect juga. ya, gua ngejagain directingnya aja, blocking pemain, terus pengadeganannya. Sisanya kayak teknis-teknisnya gue bebasin, terus gue lihat, gue tanya. Ini kenapa begini? Terus kenapa begini? Terus kenapa begitu? Akhirnya ilmu tuh. Oh iya benar. Makanya kayak ke depan misalnya ketika gue misalnya meng-hire misalnya salah satu penulis hebat. Itu sebenarnya bukan lagi ya ada bisnisnya tapi sebenarnya sisi aslinya gue lagi ngulik dia gitu. Lagi nyari ilmunya gitu ya. Keren juga berarti ya. Tapi ini nih yang gue penasaran. Lu kan lu tuh pemeran utama lah ya sebagai imam. Ya di sini kan? pemeran utama juga. Pemeran utama. Terus lu juga ngedirect. Ya, gue juga ngederek. Ya kan? Gue juga ngeproduserin juga Ya. di sini. Nah itu gokil. gimana tuh? Gue agak rungsing juga mikirin itu. Lu ngedirect, lu jadi talent juga tapi lu ngeproduce juga gitu. Gimana tuh? Hampir sama kayak yang belakang nih. Oh iya. Oh iya. Wah ini udah. iya. Saudara, iya main sama lu. Oh yang kemarin itu ya? Yang apa film Kang Soleh waktu itu? Lu gimana maksudnya? Star Syndrome. Star Syndrome. Untung ya. inget lo kan. Nah itu gimana tuh lu nyiasatin itu tuh? Karena kan lu berarti di dalam satu set aja udah ada tiga job desk yang lagi lu jalanin gitu kan. Nah itu gimana tuh cara? Wah ya pertama pasti asam lambung naik. Asam reges. Bener. Ya. Bener, Wah bener. pala kayak udah mau pecah tuh. Cuman ya udah gue jalanin. Kalau di set sih ya. Di set ya misalnya gue lagi ngederek nih. Kan produsernya juga kan gitu. Iya. Oke ini set gue lagi bikin adegan. Ntar Pimpro ke samping sebelah. Mas Akir. Ini kru gajian. Gue produsernya juga kan. Itu yang juga bikin pusing ya. Iya. Gokil. Mas kru gajian. Satu bilang Astradanya bilang kan ini pengadeganan mau gimana gitu. Terus satu lagi dalam diri gue lagi memikirkan nih karakter Imam di sini ini gimana. Jadi wah. Gila ya, parah ya. Keaduk banget sih pasti ya. Itu pecah sih. Iya. Tapi yang gue baca faktanya syutingnya cuma sebulan. Syuting sebulan. Persiapannya berarti sekitar 6 bulan ya. Pokoknya total itu setahun ini gue tuh nggak banyak nongol di sinetron TV atau di film karena fokus ini. Oke. Jadi setahun ini kayaknya gue nggak nongol di TV di film. Itu memang lagi fokus selama setahun ini ngerjain Imam Tanpa Makmum. Oke. Oh berarti proses syutingnya cuma sebulan tapi persiapannya tuh udah setahun ini gitu ya? Ya dan nggak semuanya mulus. Wah di film tuh bahkan dulu ada loh sutradara tuh bahkan dia udah senior. Itu sampai masuk rumah sakit bikin film tuh. Tetap ya. Bikin film sendiri tuh nggak mudah gitu karena bayangin lu di situ harus ngatur 200 kepala lebih Asli. di lapangan, belum di luar lapangannya manajemennya, terus manajemen penayangan bioskop, distribusi gue juga sendiri itu distribusi. Oh iya sendiri juga itu? Sendiri distribusi. Cuman memang tadi dibantu teman-teman yang memang udah senior gitu. Jadi itu benar-benar nggak semua orang bahkan bisa selesai. Walaupun punya duit nggak semua orang bisa selesai. Oke. Tapi gue pada saat itu ya banyak kekurangan dan kesalahan gue. Cuman gue nggak putus asa. Gue berpikir, oh ini pertama kalau gue salah, gue akan belajar bukan nyerah. Gitu. Betul. Gitu. Nah akhirnya ya udah ada masalah, hadepin ya kan, diteken kanan kiri atas bawah. Pasti kan kita nggak bisa sempurna kan dalam bisnis apalagi pertama kali. Betul. Ya udah sempet ada pembengkakan budget gitu-gitu ya kan. Tapi akhirnya alhamdulillah ada aja yang support dan sampai alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Dan ya alhamdulillah semuanya aman pada akhirnya. Belum yang kemarin-kemarin ya kan. Entah dilaporin begini, laporin begitu tuh. Iya itu ada faktanya. Gue baru lihat itu katanya sempat gugat ya. Apa sih Kir? Waktu itu, Kir? Masih. Hah? Ini apa namanya ada pemberitaan soal Syakir melakukan penghinaan teks proklamasi. Enggak dong kalau pengkhianatan sama PKI. Iya salah maaf kan habis September ke bawah. Wah, boleh. Aktivis. Aduh. Bisa aja ceboknya. Apa tuh beritanya? Ya melakukan penghinaan teks proklamasi katanya. Itu maksudnya coba bisa diluruskan deh. Kenapa sih? Kok tiba-tiba teks proklamasi gitu? Sebenarnya pada saat itu kan gue tuh wah lu bayangin nih nungguin tanggal dari XX1 itu 500 film yang ketunda di pandemi minta tanggal semua dan gue ya Allah bocah baru kemarin nongol gitu kan. Tapi ini Susah banget. berita ini pas lu lagi proses syuting nih. Enggak, Pas proses sudah lagi. beres. Oh, pas sudah beres. Pas gue mau mengumumkan tanggal tayang. Ya. Nah, kan itu lagi Agustus, momen lagi kemerdekaan. Gue lama banget nunggu tuh.
Sedangkan investor udah pada teriak kan kapan nih tayang film gitu kan. Lu bener gak lu bikin film lu? Bisa gak lu gitu? Ya sabar kita bilang ya kan. Udah tuh akhirnya segala macam cara cari sampai akhirnya udah gue ikhlas aja deh, gue bilang apa aja yang terjadi ke depan udah gue serahin deh ke Allah. Gue bilang yang penting Allah, yang penting biarin deh semuanya diambil, yang penting gue masih punya iman, gue bilang gitu kan. Saat gue ikhlas kayak gitu ternyata nelpon GM ya kan, langsung GM-nya GM seksual yang nelpon. Gue bilang tumben nih nelpon dia, Syakir kamu saya kasih tanggal. Wah itu kan momennya kemerdekaan 17 Agustus. Gue seolah-olah tuh seperti merdeka kembali gitu. Makanya gue itu proklamasi itu sebenarnya pengen memvisualkan atau pengen tuh memperlihatkan sebenarnya kemerdekaan diri gua. Setelah setahun bikin film akhirnya dapat juga tuh tanggal tayang resmi dari bioskop. Gitu. Yang dimasalahkan tuh apanya sih sebenarnya? Yang dimasalahkan kayaknya emang beritanya giring aja kali ya. Jadi kan gue juga tahu sebenarnya proklamasi itu gue bilang, loh proklamasi kan bukan milik perorangan, milik seluruh masyarakat bangsa, benar nggak? Itu dan memang justru itu gue menunjukkan kecintaan gue kepada Bung Karno gitu. Saking gue mengidolakan dia gitu kan. Makanya gue sampai memakai sosok dia untuk mengapresiasi untuk gue gunakan dalam karya pertama gue lah gitu. Cuman ya biasalah ya kan ada satu media-media nggak jelas gitu ya. Karena memang itu pertama kali tuh film yang pakai proklamasi gitu dan itu semalam aja kan udah ditonton 1 juta. Baru semalam tuh. Iya. Baru 1 malam, belum 24 jam. Semalam 1 juta. Udah 1 juta tuh. Gokil. Dan itu gue juga dadakan dapat ilhamnya. Lagi kemerdekaan jadi pas abis itu. Ya kan, wah gue bikin apa ya, gue bilang promo yang menarik. Sekarang momennya lagi kemerdekaan. Jadi kalau sistem marketing gue akan lihat momen sekarang nih lagi apa nih. Gitu. Oh kemerdekaan ya udah cari apa nih yang kemerdekaan. Gitu. Karena menyinggung sedikit masalah proklamasi jadi digiringnya ke sana gitu ya. Enggak, dan gue bilang apa salahnya dengan jomblo? Jomblo kan juga masyarakat Indonesia. Bahkan kalau nggak ada jomblo-jomblo dulu mungkin yang perang tuh Indonesia nggak merdeka tuh kalau nggak ada jomblo. Ya kan? Jomblo-jomblo ikut perang juga dulu. Benar juga, benar. Aduh bingung nggak ada pacar ngapain ya? Perang aja dah. Gitu ya. Mungkin gitu dulu gitu ya. Iya kan? Kalau udah nikah kan mikir 2 kali. Betul. Boleh pergi nggak Bu? Mau kemana lagi emang? Gitu ya. Perang lagi loh. Sambil makan dong. Raisa nih sambil makan Raisa. Boleh. Raisa nih. Benar. Nah ini kan tadi kan Syakir udah share kesulitan dan trikinya bikin film, apalagi PH sendiri gitu kan. Betul. Terus ditambah jadi pemeran utama, terus jadi produser, jadi director juga. Nah sekarang ini lumayan menarik menurut gua karena tadi Syakir sempat mention kalau Raisa ini pertama kali ya perdana di layar lebar. Dan main tembak aja lagi katanya kan. Benar. Lo main film gitu. Tapi kamu terima ya pasti tembak? Beda ini taruh di kemana nih? Ini arahnya kemana? Kemana? Yang lurus dong. Yang lurus ya. Pas diminta. Nggak langsung diterima. Oke. Karena waktu itu sempat minta berapa bulan sebelumnya gitu kan. Dia minta, ayo kamu yang main. Aku bilang nggak pede kan. Ya namanya juga di kamera doang biasanya kan nggak sampai se-universal itu. Jadi belum sepercaya diri itu tapi disupport terus. Habis itu dibikin langsung di coaching sama penulisnya sama Pak Sutradara juga. Jadi ya support dari kanan kiri samping depan semuanya disupport ya. Alhamdulillahnya jadi. Ya unik nih gengsinya tinggi gitu. Jadi memang kita di satu perguruan yang sama gitu. Jadi kita punya satu guru gitu yang Masya Allah di Jakarta ini kan. Iya. Ya dan kita samina watona sama beliau gitu. Dan gue juga gak berani minta dia ke guru gue gitu ya kan. Namanya kayak memanfaatkan untuk ini banget. Senioritas. Gue cuma ngomong dalam hati doang. Aduh pengen deh gitu kan pas lagi makan sama guru gue. Gue cuma ngomong dalam hati kayak aduh nih semoga gimana ya gue bilang apa enggak nih gue pengen minta dia main. Karena dia pasti nurut sama gurunya. Ya kan? Oh lu pakai ilmu itu ya? Iya. Terus gue ngomong dalam hati doang terus kata guru kita nih guru gue. Gimana film? Ya ini Beb ada satu peran yang belum dapet gini-gini segala macam. Oh kode. Ya udah sini aja tuh. Wah kata gue. Bang itu gue bilang itu. Lah itu benar gitu ya. Gue bujuk-bujuk 3 bulan guru kita cuman
3 detik lu main nih belum saya kira udah jadi. Oh gitu. Awalnya ternyata nggak langsung iya gitu ya. Oh. Gue bilang langka juga nih cewek nurutnya mau lama aja. Benar. Nggak langsung oke. Terus pengalaman yang syuting ini yang menurut Mbak Raisya yang sangat tidak terlupakan sama sisi lain dari Mas Syakir kalau lagi pusing atau lagi gimana gitu yang lah anjing ternyata orangnya kayak gini ya gitu. Pertama yang tidak bakal terlupakan ya aku adu acting sama senior Ibu Cut Mini. Itu aku dapet sempat kebagian 1 scene ya kalau nggak salah sama berapa scene ya? 3. 3. Itu jadi golden scene-nya Zahra sama ibunya Imam ini, Bu Cut Mini ini. Aku dibantu coaching masukin feel gitu kayak feel sedih gitu. Aku kan pemula ya, jadi aku nggak bisa nih menempatkan gimana aku harus sedih karena kan lagi nggak sedih kan. Terus habis itu dibantu sama Ibu Cut Mini ini, masya Allah banget, langsung udah ketular aja gitu. Nah, langsung dapat feel-nya gitu ya. Iya, langsung dapat feel-nya sama Ibu Cut Mini. Senior susah emang. Bener susah. Terus minta sampai kru-kru juga mereka tolong diem dulu ya, maksudnya ini dikondisikan biar dan akhirnya hasilnya ya silakan tanya ke Pak Sultan. Jadi takut. Pokoknya nanti scene yang bikin cewek-cewek itu kayak bukan sedih, malah lebih ke sakitnya tuh gitu ya. Yang inner gitu loh, yang di dalam gitu, bukan yang keluar gitu. Mungkin kan film-film yang lain kan kayak mau sampai nangis gimana. Kalau ini bikin marah gitu. Iya, gak gua kasih musik, gak gua kasih apa, pokoknya main di situ, main. Jadi memang benar-benar peristiwa yang bikin mereka tuh hancur gitu. Oke. Ada berapa senior sih yang main film ini? Ada Lukman Sardi sama Ibu Cut Mini, ada Darti Manulang juga. Ada sekitar 3-an lah. Nah pas dia Ibu Cut kan memang udah kayak ibu gue sendiri juga. Terus dia selalu ngarahin gue. Termasuk yang bilang, pokoknya next film ibu mau main film kamu asal kamu ngedirect sendiri. Kamu pasti bisa gitu. Harus percaya diri gitu. Makanya di Imam Tawa Makmum nih gue sendiri. Maksudnya nggak pakai co-director gitu. Nggak pakai co-director, langsung Astrada. Jadi director utama langsung gue. Nah makanya pas gue director utama, Ibu Cut Mini support lagi main. Dan ketika scene dia nih kan, ini kan scene cewek ya, soal feel cewek gitu. Perempuan banget ya. Saya kayak bilang, Ibu Cut Mini kan, coba sini reading sama ibu. Terus aku bisikin Bu kayak, Bu ini kan soal cewek nih. Gitu kayak, tolong di-touching ya. Dia triknya banyak nih ya. Banyak. Karena banyak ke guru bisa, ke senior-senior. Bener-bener tukang gocek ya bang. Sakit udah. Dan gue ketika ngedirect, itu gue sampai nangis juga gitu. Tapi bukan nangis yang sesegukan, tapi nangis yang tipis, ketahan tapi lama gitu loh. Oh iya. Sedih gitu. Pernah kan? Ngerti. Sedih yang ketahan di sini tuh pernah kan? Iya. Ya gitulah. Jadi emang dia terus Fonzi, gue selalu bilang sama pemain-pemain baru, kalian kalau mau main di sini, kasih waktu kalian buat coaching gitu. Kasih waktu kalian buat coaching. Kayak Fonzi ada 14 hari. Fonzi 14 hari tuh gue bilang, Fon tolong ini film pertama lu sebaik mungkin gue bilang. Lu latihan 14 hari gitu. Udah akhirnya semuanya kita ukur nih, kayak dia yang tanya nih Raisa, semua diukur. Senyumnya, lirikannya segini, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang tuh. Terus hitungannya, langkahnya apa semua tuh dihitung. Gitu. Kalau rasa, nah itu kan soal teknis acting. Gue kasih coaching acting satu anak IKJ gitu. Soal rasa, gue tinggal ngederek, gue bilang ini scene ini nih, misalnya gue tahu skala emosi kesedihannya tuh misalnya dari 1 sampai 10 misalnya 7. Iya. Nah, karena udah lumayan banyak ngerasain asam garam kehidupan dan gue tahu permasalahan anak muda itu apa yang nyampe emosinya di segitu, gue pasti tanya. Kan dia udah di teknis sudah, gue tanya soal rasa biar rasanya dapat. Saya kayak Fonzi gue tanya, lu pernah nggak ngalamin hal yang sedihnya tuh begini. Gue kulik sampai nemu, pak baru gue bilang, nah rasa lu di sini nih kayak gitu. Dibikin relate ya, dibikin relate. Iya. Gue bikin memang relate gitu. Apalagi wah Fonzi itu kan ada scene yang peak banget sedihnya. Itu kayak ya gue minta maaf juga waktu itu sama Fonzi sampai harus ngegores luka lama dia lagi tuh gue hidupin lagi.
ya untuk scene itu gitu. Karena seterluka itu dia di sini itu seterluka itu. Dan gak sengaja gue ngebuka gitu luka itu. Tapi ya gue akhirnya minta maaf juga gitu. Tapi akhirnya scene itu jadi jadi kayak aktor senior nih kita bilang. Begitu juga Raisa gitu. Kita tanya apa tuh apa namanya peristiwa yang emosinya segitu. Apa tuh? kan. Gak boleh dong, gak boleh. Jadi gitu. Jadi gue berpikir semua bisa acting. Asal punya kemauan. Iya, betul ya. Tapi dari cerita dia kayak dia udah direct banyak film ya. Iya. Pokoknya lekak-lekuknya gitu, gocek-goceknya. Banyak lingkup, banyak main. Iya bener ketemu sih. senior ya kan. Jadi PPT 30 episode tuh selama Ramadan kadang gue di lokasi gak langsung pulang. Pak Haji tuh lo lihat deh. Kenapa ini gue taruh di sini? Nah itu Pak Haji alhamdulillah dia ngajarin tuh. Kayak gitu ya. Ya. Itu tuh mahal tuh boy, ilmu boy. Iya sih itu mahal sih. Gila. Bener sama mahal juga per episode. Iya sih benar sih. Tapi nih Kak Raisa, kira-kira dari pengalaman film pertama ini akan terjun terus kah? Atau Ke film ya, dunia film. Setelah main sekali ya. Iya. Apakah nagih gitu ya? Tergantung. Banyak yang digantung nih. Apa tuh? 3 bulan digantung. Iya. 3 bulan. Lebih ya. Habis itu gantian tapi gue gantung. Gak. Lah apaan? Kan film. Makan dulu, makan. Gue jadi belok ini. Terus. Gimana Kak? Kurang tahu sih kayak ya udah gimana jalannya aja. Oke. Let it flow aja. Gak maksa harus main film terus, tapi kalau ada yang kemarin ya dipertimbangkan gitu buat pengalaman juga kan. Betul. Biar nyoba hal-hal baru kan udah daripada diem aja di rumah ya kan. Ya aku coba-coba deh gitu. Oke. Tapi berarti iklan gitu-gitu masih tetap jalan masih, ya? iklan masih endorse biasanya. Oke. Emang selebgram banget ya emang Raisa ya. Enggak sih. Selebgram. Aktor udah jadi aktor. Udah jadi aktor sekarang. Iya, udah bukan Aktris dong, aktris. Aktris. Aktor laki. Tapi alhamdulillah ya, gue gak tau kenapa sih alhamdulillah aja gitu. Dari film Aku Bukan Jodohnya, setiap gue ngambil pemain baru, terus masuk di project gue, pasti habis itu dia ditawarin lagi tuh. Kayak dulu Ica Maisha ya kan, Ica Maisha, langsung dapat berapa judul dari Falcon tuh dia. Cuman karena nanya doang itu gimana mainnya bilang, udah kalau udah di tangan gue insya Allah deh, insya Allah gue bilang insya Allah. Manis mulutnya. Iya memang manis banget tuh. Kemarin Gak ikutan. Jadi Manis mulutnya di film. benar. Tapi setelah itu si aktris atau aktor mau memanage dengan baik atau enggak di industri itu, ya itu gue serahkan pada aktris dan aktornya lah. Kembali ke mereka. Betul. Tapi seenggaknya Shakir Picture ini udah ngasih kesempatan. Ya seenggaknya gini loh, PHPH bisa ngelihat ketika mereka pengen cari pemain yang fresh, wah siapa nih yang kemarin dipakai. Makanya next juga gue pasti akan taruh nih kayak next nih, mungkin insya Allah next film nih akan full anak daerah tuh. Mungkin ya aktor senior dan bintangnya itu kayak cuman 1, 2, 3 buat menjadi kendaraan penguat si aktor-aktor baru ya. ini. Kalau mau ngomongin kita mah gampang ya. Lu daerah mana? Lu daerah mana? Depok situ kan, Depok kan daerah. Lu ntar kalau lu ada si nangis nih, lu kalau lu susah nangis lu dipukul beneran tapi ulu hati kalau Tendang dulu apa ya Mas Akir gue. Dak gue. ulu hati anjir. Kalau nggak inget-inget tanggal 24 gitu, 25. Ya kan sehari sebelum gajian gitu kan. Inget-inget. Bisa kan sedih kan? Bener. Aduh gajian. Berarti gitu. udah ada plan next filmnya nih? Insya Allah sih, insya Allah sudah. Keren. Dan oh ya ini baru gue umumin di Sejuk Podcast kayaknya nih. Oh iya. Oke, apa itu? Eksklusif kan? Apa nih, eksklusif. Oke, eksklusif nih. Jadi alhamdulillah film Imam Tanpa Makmum nih menjadi perwakilan Indonesia di event internasional di American University of Beirut. Oke. Terus film gitu. Nah, jadi kayak ada pagelaran memang budaya gitu. Dan itu dari beberapa negara di American University kan termasuk 90 negara, banyak kan mahasiswanya di situ. Nah, ditayangkan di situ sebagai film budaya Indonesia. Soalnya mereka bilang kayak udah 10 tahun belakangan mana kok Indonesia nggak pernah ngirim lagi nih. Gitu.
Dan ke depan mungkin next bukan cuman film gue gitu, tapi gue bisa jadi penyambung lah. Pembuka pintu ya. Pembuka pintu buat film-film Indonesia yang kalau bikin sesuatu yang berbudaya. Gue udah tawarin kalau horor gimana, bilang enggak, kalau di sini film horor gak mendidik dibilang. Kata orang sana. Setuju sih. Iya gitu, American University kan. Udah akhirnya kemarin Om diminta. Dan itu kan ada sekitar beberapa 10 negara segala macam ya. Mungkin kita akan bangun kerjasama bilateral perfilman juga lah gitu sama. Betul. Nah karena cita-cita gue jujur, cita-cita gue nih bukan pengen naklukin dunia ya, maksudnya pengen ngasih tahu ke dunia atau pengen bahasanya bukan menjajah, tapi ya sebenarnya menjajah pikiran orang dunia tentang Indonesia tuh lewat perfilman sebenarnya. Betul. Karena itu cara paling halus sebenarnya. Jadi skrip gue tuh ke depan tuh gue pengen apa sih yang belum ada di Indonesia nih secara film ya, kita bicara skrip nih. Bicara skrip, oke. Amerika dengan apa? Dengan hero-nya. Betul. Lu pakai di Indo nggak kena. Gitu. Iya. Terus apa? India misalnya dengan sosialnya atau apanya gitu, atau dengan keanehan-keanehannya. Korea dengan romansnya. Indonesia nih punya hal yang kuat yang sebenarnya nggak dipunyai negara-negara lain, yang bisa bikin Indonesia tuh jadi dihormati dan dicintai di seluruh negara. Betul. Apa coba? Apa tuh? Budaya? Bukan. Kultur. Kita tuh dong. perbedaan kita tuh sampai ribuan ratusan loh di dalam satu negara, tapi kita masih bisa rukun dan masih bisa ketawa bareng. Iya. Sedangkan di negara lain tuh gak bisa tuh gitu. Cuman Indonesia doang yang bisa tuh. Makanya kan kalau ada acara-acara di Indonesia tuh ketahuan. Jadi Indonesia satu-satunya negara yang punya perbedaannya banyak. Iya. Tapi mereka masih bisa rukun. Oh, iya benar. Gitu. Nah itu yang harusnya dicitrakan ke dunia. Harusnya dibikin banyak film tentang cultural itu ya. Iya, nah film tentang cultural itu. Makanya gue pengen ke depan tuh bikin film-film yang menceritakan tentang perbedaan di Indonesia. Itu supaya buat orang lain menarik. Ih gila ya di Indonesia. Iya, tiba-tiba ada tetangganya Batak, terus tetangganya lagi apa gitu ya. Kayak dulu pertama kali Jackie Chan masukin Cina ke Hollywood lah, ke Oscar gitu ya. Orang Cina apa gitu ya kan. Dulu di film ya. Orang Cina tuh apa. Tapi sekarang lihat semua film kalau ada yang ribet-ribet dikasih orang Cina. Iya sih benar. Nah gue pengen next ke depan ketika di film kita butuh orang yang bisa bisa menghargai perbedaan atau misalnya nih orang yang harus masuk ke sesuatu yang berbeda tapi mereka nggak bisa. Nah orang Indonesia tuh yang dipanggil. Karena apa? Gue pengen orang Indonesia dikenal dengan itu toleransi dan keramahannya. Gitu. Keren. Itu visi misi Syakir Pictures berarti. Ya visi misi Syakir Pictures biarilah orang ya banyak berkarya yang urban yang gimana. Tapi gue sih tetap pengen satu ya pasti mencitrakan kebaikan ya kan. Yang kedua itu yang paling concern buat gue ke depan tuh. Gue tuh harus kalau menjalani sesuatu harus punya alasan yang kuat kan. Nah mungkin alasan yang kuatnya itu. Gue pengen ke depan tuh ya ketika kita nonton film-film tuh orang Indonesia tuh udah dipercaya sebagai orang yang bisa menghargai perbedaan. Itu aja sih satu kunci yang gue pengen kenalin ke dunia bahwa ada satu tempat di dunia di mana walaupun lu beda lu bakal dihargai gitu. Itulah Indonesia gitu. Oke, keren. Ini faktanya si Syakir nih saudara termuda katanya. Kan tadi udah. Iya. Ini beneran ini cuma lu doang, nggak ada lagi. Kalau film pendek ya pasti banyak lah ya teman-teman di SMA, di SMP pasti bingung. Tapi ada untuk layar lebar ya? Iya, maksudnya kayak gitu-gitu tuh. Ada dapat penghargaan kah? Apa ada di titlein atau gimana? Saudara termuda itu sebenarnya proses sih lagi proses muri mungkin cuma nanti lah. Oke. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan jangan sampai kan ini belum apa-apa udah. Benar jangan klaim dulu ya. Jangan klaim dulu. Oke. Hebat Syakir, gokil gak tuh? Gila ya. Tapi ya tetap sekarang 21 tahun. Ya udah bikin film ganteng sih. Ganteng. Masa layar lebar. Anteng bikin film anteng. Ganteng. Pusing anteng. Udah fisik ganteng ya Raisa ya? Maksudnya nanya pusing, bikin film tuh pusing. Benar. Tapi banyak loh. Mancing ya. Iya. Aduh. Banyak juga gak sih aktor-aktor yang pengen jadi sutradara muda sih sependengaran gua ya. Sependengaran gua banyak banget. Iya, tapi yang berani untuk ngelangkahnya dikit. Ya kan? Yes. Emang harus punya nyali yang gede sih sebenarnya. Umay kan juga bareng dia sama Prilly sama Om Monty Tiwa. Oh iya. Iya. Banyak. Lah ini bocah kemarin aja
Imam Tanpa Makmum. Imam Keren ya. Tanpa Makmum. Tapi kita dari tadi belum Itu gue mau nanya dari tadi. Bat semua. Iya enggak, makanya dari tadi mau nanya karakter Imam ini kayak gimana? Oh iya, jelasin Zara. Jangan kan karakternya dulu deh. Coba Zara yang jelasin Zara. Bentar. Imam Tanpa Makmum itu sebenarnya filmnya ke arah mana? Oh iya. Itu dulu. Itu Awal kan orang Premis ya. Premis. bikin film judulnya Imam Tahu Makmum. Wah, langsung apa yang ada di pikiran orang? Horor. Horor sih. Benar. Tapi bukan horor. Tapi bukan horor. Romance. Oh iya. Komedi, romance, budaya juga. Iya. Oke. Romcom lah. Oh, romcom. Oke. Tapi itu lu pas syuting beneran gondrong tuh apa kayak wig? Masa gue buka sih? Iya jangan. Enggak boleh ya? Enggak boleh ya? Udah tahu ini. Urusan dapur kan. Urusan dapur. Asli lah. Pakai wak doyok gitu. Pertanyaan kayak orang lu udah makan gitu. udah. Coba dijelasin dulu dong Zara, gimana premis film ini? Iya, ini belum nih. Dari tadi kita belum ngulik Tadi banget nanya nih. karakternya Imam tadi. Iya karakter Imam gimana sama premisnya film ini Oke. gimana? Film ini. Karakternya Imam ini dia nggak cuek lah sama perempuan. Jangan pribadi. Ini film. Enggak, aku bener. Oh, ini film. Imam bukan Iya. Syakir ya. Kirain Imam bukan Syakir. Ilah. Cuek sama perempuan nih filmnya. Terus Tapi suka cowok yang cuek gitu? siapa? Zara di film itu. Zaranya tetap suka sama tetap Imam suka. walaupun udah dicuekin. Oh gitu. Iya benar. Ini kode apa bung sih namanya nih? Terus. Iya. Oh ini menganggapnya gimana kan film dari film. tadi ngomongnya. Iya. Betul. Iya. Lanjut Ya, dong. terus habis itu apa lagi ya karakternya? Imam Kocak itu ya. ya. Kocak. Enggak, Imam Deket nih banget sama ibunya. ya. Sama karakter di sini nggak ada yang lawak. Oke. Nggak ada yang lawak. Jadi memang yang lucu adalah peristiwanya. Oke. Peristiwanya yang dibikin lucu ya. Oke. Peristiwanya. Bahkan walaupun ada anak stand up kayak Bahrul, ada Arif Brata, Arif Brata Gue tuh. bilang kalian di sini nggak boleh nambah skrip, kecuali di meja ketika reading kan. Ya. Gitu nggak boleh ngelawak di sini. Kalian on karakter. Kalau mau mainin gestur dan lain-lain kalau mau lucu gitu. Jadi memang nggak ada kita kasih komedi verbal di sini nggak ada. Saya komedi yang ngelawak gitu nggak ada. Komedinya komedi peristiwanya ya. Komedi peristiwa. Celutukan pun juga nggak ada ya. Celutukan apa gitu. 1-2 tapi hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Berarti bener-bener lurus tuh. Yang komedian-komedian juga lurus. Iya. Biar ngejaga Pokoknya kali ya. syarat di Syakir Films pemain harus patuh skrip. Ya. Oke. Karena skrip kita insya Allah sih sebelum kita kasih ke pemain itu memang sudah diukur. Dari strata ekonomi, strata sosialnya udah kita ukur. Jadi titik komanya udah kita taruh juga. Jadi memang harus patuh dengan skrip. Oke. Nah Imam ini karakternya. Iya dari tadi belum nih. Iya. Ini sebenarnya dari keresahan gue juga. Jadi kan nikah emang. Curhat. jadi kemarin kan iya. Disuruh nikah soalnya kan. Oh, iya. Kayak gue ya tau lah circle teman-teman pemuda muslim gue kan kayak sebelum pandemi itu kan, woi nikah muda gitu. Wah kita udah lu kapan kir segala macam. Ketika pandemi nelpon, aduh kir gue pusing nih gitu kan. Pusingin apa nih? Gue bilang, iya ternyata nikah tuh begini-begini, ntar aja lah gini-gini. Terus satu ketemu gue, aduh kir nikah nih begini. Aduh, kata gue nih orang Curhat semua ya. iya gue bilang nggak salah dengan nikah. Ada yang berhasil ada teman gue yang berhasil banyak juga. Tapi yang gue lihat kebanyakan anak zaman sekarang bahkan gue gitu ya. Gue juga introspeksi diri kayak kita tuh pengen nikah muda. Kalau orang dulu mungkin karena memang niat ibadah, niat apa. Tapi kalau sekarang kayaknya bahkan kemarin terakhir 17 tahun pas gue masih pendek pikirannya tuh. Gue berpikir gue pengen nikah muda supaya apa? Supaya dia nggak diambil orang. Oh iya. Nah ini nih nikah muda zaman sekarang nih. Dikunci gitu ya. Iya, padahal nikah tuh bukan cuman tentang lu milikin dia. Iya. Bukan cuman nikah muda tuh ketika lu suka nih sama dia gitu. Yang lu milikin tuh bukan dianya, tapi masalah dia, masa depan dia tuh semua dalam tanggungan lu. Oke. Gitu. Jadi Itu semua. Denger semua. Tuh, Mbak Raisa. Mau megang apa? Gak kena. Mau megang. Galak banget ya. Mau begini tangannya. Gak kena. Biasaan. gitu. benar, Nah akhirnya karakter Imam ini kayak makanya dia bilang nikah muda sudah tak ketemu lagi zamannya. Halo kata dia. Iya. Kalau
Kalau zaman Nabi kan karena ada perang jadi suruh nikah dulu takut ntar syahid pas perang. Tak ada perang, tak ada situasi yang memaksa. Ya nggak ada situasi yang memaksa gitu kan. Bener, kecuali kata Imam, kecuali apa kata temennya? Ya nafsu lah kata. Gitu. bener. Nah jadi karakter Imam di sini namanya Imam tapi belum punya makmum. Tapi bukan karena nggak laku, tapi dia punya prinsip kematangan yang beda dengan teman-temannya bahwa dia nggak mau cuma jadi suami, dia mau jadi imam buat hidup orang. Nah konfliknya adalah di saat dia mencari makmum, akhirnya kan dia paling nggak mau pokoknya ntar gue nikahnya ntar gue penting bermanfaat dulu buat orang segala macam. Kalau udah nikah ntar ribut segala macam. Nah ada Pak Cik dan ibunya nih Lukman Sardi dan Cut Mini. Jadi langsung konfliknya tuh ditekannya sama senior kan. Jadi benar. Jadi dapat banget ya. Makanya kenapa kalau ketika di konflik yang besar gue taruh senior supaya pak tuh kerasa tuh. Dapat banget lah. Kerasa. Ketika ditekan kayak gitu nah akhirnya Imam mencoba mencari ternyata dia malah nyari makmumnya di klub malam. Malah bukan yang jalur lurus gitu ya. Iya. Oke. Gitu. Nah itulah yang keren nih. Nah di situ yang gue bilang di Indonesia nih berbeda tapi tetap saling menghargai. Di situ nanti poinnya tuh di situ ya. ada juga poinnya sedikit. Iya, konflik-konflik perbedaannya tapi kok bisa jalan terus gitu ya. Iya. Wah gokil. Seru. 19 Oktober ya. Jangan lupa Oktober tuh di Tapi gue gue kan nonton dari awal film Januari itu sampai sekarang mulai dari Bayi Ajaib sampai sekarang apa Sherina kemarin. Sherina. Gue tonton semua dan gue bersyukur dan masih insya Allah pede insya Allah film Imam Tanpa Makmum nih bakal jadi film paling beda di tahun ini. Dengan film-film yang rilis kemarin-kemarin gitu ya. Iya, kemarin kan gue nonton semua kan. Ada nggak yang model begini? Gue cari sampai terakhir mungkin kemarin Sherina. Iya Sherina. Hampir mendekati tapi belum nih. Sherina kan nostalgia kan. Nostalgiknya. Tapi yang begini belum ada nih. Oke. Gitu. Jadi insya Allah bakal gak rugi lah kalian kalau nonton gitu. Seru. Betul. Tayang 19 Oktober. 19 Oktober ada Syakir, ada Raisya, ada Fonzi juga ya. Ada Fonzi. Terus ada Cut Mini, ada Lukman Sardi dan gitu segala ya. macam. Pokoknya segala macam cast. Ada cast stand up juga kan ada. Arif Brata lucu banget. Arif Brata. Lucu banget. Itu teman-teman pada kayak kok bisa sih lu kepikiran milih Arif gitu? Emang kenapa gue bilang Arif tuh 5 besar komik terbaik kata dia di. Gue baru tahu. Gue cuman bilang komedi dia komedi aksi reaksi dan gue butuh itu di film gue bilang. Komedi dia nggak verbal, dia komedinya aksi reaksi. Gue lihat video-videonya, wah nih orang komedinya aksi reaksi nih. Jadi makanya gue asik gitu ya, pas gitu ya. Iya kalau Fonzi bersyukurnya looksnya memang Fonzi ini nanti kan ada di tempat yang murahan gitu. Tapi gue pengen looks orangnya tuh mahal gitu. Widih, keren, makanya keren. jadi kan kontradiktif kreatifnya tuh kerasa gitu. Keren. Banyak juga ilmu dari dia. Banyak. Itu. Ikut nongkrong kali kita ikut nongkrong. Ya boleh lah. Boleh kali. Di Teh Tarik Joni biasa gitu ya. Oh, Teh Joni. Iya. Nanti boleh lah gue pindahin ke sini tongkrongannya bisa. Boleh. Coba habis juga ya. Bagus banget. Iya, khusus sineas gitu ada diskon kali. Raisa nggak usah jauh-jauh ke Bandung, Raisa sini aja. Iya benar. Cuma nyuruh makan. Oh, nyuruh makan doang. Iya benar. Tapi pas sih emang. Kenapa emang pas? Pas. Sejuk ya, sejuk kan. Sejuk. Raisa kan juga sejuk. Iya. Sejuk. Bea sejuk. Tembak. Bea sejuk harus yang sejuk-sejuk. Betul. Nah, ini sebelum kita mau closingan ya. Kenapa orang harus nonton film ini? Dari Raisa dulu deh. Kenapa? Karena ya tadi filmnya beda dari yang lain. Terus di situ juga banyak manfaatnya kan, nggak secara langsung sih, nggak verbal manfaatnya, tapi di situ ada kutipannya kebaikan lah, bisa ditonton, bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat orang lain, buat orang banyak. Terus dapat ilmu baru juga di situ, ada sastra semuanya. Pokoknya menghargai perbedaan dan pokoknya harus nonton deh, seru banget. Iya. Karena ada Mbak Raisa kan yang. Iya sih, sebenarnya bercanda. Masuk Paji. Anak dua. Oh, udah punya anak. Emang kamu kira belum? Masih kelihatan nih. Masih kayak anak UI kan ini kayak gini. Anak UI. Emang. Tadi habis kelas pagi gua. Oh kelas pagi. Foto kan, foto kelas pagi. Iya. Terus. Nah kalau dari Syakir. Kalau gue jujur, gue pengen nanya dulu nih sama abang-abang bertiga nih. Ya. Setelah kita ngobrol,
Ada nggak yang bikin lo tertarik buat pengen nonton film ini? Satu-satu deh. Dari gua. Gue penasaran yang dibilang kayak ini banyak plot twistnya nih di film ini nih. Gitu. Terus gue pengen lihat seberapa kental sih kultur yang dibawa di film ini gitu. Oke. Kalau Bang? Gue dong. Nah gue sebenarnya menarik karena tematiknya kan ada yang Melayu kan awalnya. Jadi Imam, ibunya, terus sama Pakciknya ya kan. Terus yang bikin gue ketawa itu padahal gue cuma nonton trailer doang tuh Gir. Pas kamu mau gak jadi makmum aku? Maaf aku lagi gak sholat. Maksudnya komedi kena ya? Iya. Komedi kena. Komedi cerdas gitu. Iya benar. Dan itu kena sih. Tapi oke ya, pas ya itu ya. Aman. Oke gitu aman. Aku sih suka. Aku suka. Suka apanya nih? Lihat dulu nih. Ini kalau yang ngomong dia udah beda. Mukanya emang agak-agak emang. Oke. Kalau Bang. Kalau gue karena tadi lu ceritain gitu ya, gue pengen ngelihat hasil dari apa namanya coaching yang lu kasih tadi itu, maksudnya lu nge-coaching satu orang untuk nyiptain feel-nya gimana. Nah, gue penasaran pengen lihat hasil dari yang lu coach itu atau dari yang lu direct itu. Gue pengen nilai juga gitu. Gue pengen lihat hasilnya tuh begini setelah dibuka feel yang sedihnya, feel yang apanya gitu. Setelah lu ceritain sih gue lumayan tertarik tuh dengan itu. Tertarik sih ya. Karena gue baru sekali juga nih ngobrol tentang film dari behind-nya gitu ya. Betul. Dari behind. Dari pembuatannya baru sekali, dan lu seorang direktornya gitu kan. Nah setelah lu ceritain gue jadi pengen tahu tuh hasil dari lu Kan ada pre-production tadi ya. Ya selain kalau reading maksudnya kan trik-triknya dia nih, gue pengen lihat hasilnya gitu. Hasil dari scene-nya itu gitu. Penasaran sih jadinya. Gitu karena menarik banget gitu. Thank you. Kalau gua intinya ya pasti kalian semua pengen tahu gimana sih anak seumuran kalian atau mungkin lebih muda dari kalian. Betul sekali. Membuat sebuah karya. Karya yang mencitrakan budaya Indonesia, karena gue pengen Indonesia balik ke undang-undang perfilman di awal, di mana undang-undang perfilman itu dibuat memang untuk mencitrakan budaya Indonesia di kancah internasional dan untuk mencerdaskan generasi bangsa gitu. Film Imam Tahu Makmum adalah film yang cerdas, film yang mungkin satu-satunya di tahun ini atau belakangan ini yang memang kita kasih agak bermultiplot. Oke. Skenario memang agak bermultiplot. Tapi kita isi dengan hiburan-hiburan, kayak ada Bollywoodnya, ada apanya, supaya memang mereka tetap gak kerasa mengikuti multiplotnya. Tapi film ini akan menjadi film yang beda secara looks. Di saat semuanya main terang, gue main gelap. Ya, secara skenario juga insya Allah bakal beda banget. Ada 4 kali lah bolak-balik twist di situ. Dan kenapa harus nonton lagi? Karena film ini sebenarnya ngebuka pikiran kalian tentang sebenarnya nikah muda tuh seproper apa sih, dan mungkin ketika kalian nonton kalian bisa lebih berpikir lebih matang untuk nikah muda. Bener, melihat karakter si Imam, melihat semuanya digambarkan secara peristiwa. Dan ingat, walaupun film ini katakan gue Syakir kan religi segala macam, tapi gue paling nggak setuju kalau orang diceramahin di bioskop. Makanya film ini nggak akan ada ceramahnya, maksudnya nggak akan ada mengguruinya. Kayak tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan terus ngeluarin hadis kan nggak mungkin gitu ya kan. Gue bilang maksudnya sama teman-teman sineas muslim kayak ayo dong bilang gitu, kita ya juga harus bisa bersemiotika lah atau apa gitu. Maksudnya jangan orang tuh ke bioskop bukan mau diceramahin tapi pengen dihibur. Bener. Tapi gimana hiburan lu bisa bikin orang mikir gitu. Walaupun di situ ada satu scene Habib, tapi Habib juga muncul di situ. Ada reason. Gitu ya? Iya. Nggak menggurui dan ada reason. Gitu. Ada reasonnya. Film ini akan jadi film yang, dan menariknya ya, tata krama di sini gue pakai. Jadi ketika udah mulai hilang di film, anak sama ibunya sama temennya semua sama ngomongnya, di sini karena Melayu, tata kramanya gue bangun dan itu menjadi sebuah lukisan visual yang sangat menarik lah. Imam saat sama temannya beda, saat sama ibunya beda saat ini, dan itu menjadi kayak gitu kayak. Jadi kayak culture-nya berasa banget gitu ya. Culture-nya berasa. Itu yang gue bilang. Culture-nya tuh makanya ceritanya sederhana tapi kuat. Ya. Gitu ya. Dan culture dan tata keramanya itu yang bikin
ya semoga ke depan gue juga pengen motivasi teman-teman sinias lain buat bikin walaupun gak harus sama, tapi tujuannya satu sebenarnya. Gimana hiburan kita bisa mencerdaskan. Betul sekali. Itu di Keren banget. luar. Anak umur 21 nih, anak umur 21 Ini memang pinter ya Sakir emang ya. Gokil. Muhammad. Dari kecil makan daging mulu, gak kayak lu. Gak kayak lu. Minyak ikan kot. Iya, Ikan kok. gue aja Milo nungguin dari sekolah gue. Iya, ikan ayam. Bisa makan ikan ayam. Tapi Raisa tau bahasa ikan ayam gak di Bekasi? Bakso ikan ayam. Bahasa. Bahasa apa tuh? Coba Raisa ngomong bagen coba sekali. Enggak bisa. Ya udah bagen gitu. Ya udah bagian. Bisa, Coba masih bisa. Raisa ngomong gini, jangan minum kopi gitu. Ntar asam reges. Coba bilang. Jangan kebanyakan minum kopi. Ntar asam reges. Coba. Jangan kebanyakan minum kopi. Ntar asam reges. Iya, coba. Jangan kebanyakan minum kopi, ntar asam reges. Ya. Apa artinya? Emang dia aja itu bikin-bikin. Terima kasih ya Mas Syakir, terima kasih Mbak Raisa. Terima kasih. Sudah mampir ke Sejuk dan mencoba makanan-makanan kita. Nah, Betul. kita belum minta feedback. Iya, ini cobain dulu dong. Ya. Let's go. Betul. Sekarang kita. Let's go. Ya ini kuahnya maaf. Oh iya. Itu kuah minumannya. Ini Aku kuahnya. suka sih ini browniesnya enak. Ini kuahnya mana? Bakmi tanpa kuah nih kalau. Itu. Bakmi tanpa kuah, filmnya dia. Iya. Ini ininya apa namanya alat makannya. Silakan. Iya. Berarti boleh lah ya kita nongkrong lah ya. Kir. Boleh dong, boleh banget. Gue suka banget sama konsep, maksudnya konsep Sejuk apa nih media network nih. Betul. Tapi ini sejuk pembinaan kopi restorannya. Betul. Oh kalau Sejuk media network, base campnya di mana? Kita di Depok. Di daerah Kelapa 2. Kelapa Dua Depok. Oh dekat Belakang Gundar. Oh belakang Gundar. Iya. Bener-bener. Emang Gundarnya terkenal sih. Gundar yang terkenal. Patokannya kalau gua Gundar Brimob patokannya. Iya kalau Kelapa Serem Dua. juga ya. Serem patokannya. Atau siapa Bang Kausar bikin ini Sejuk Films ya? Sejuk Pictures. Jangan ditambah-tambahin kerjaan kita weh. Anjing. dia ngasih ide lagi. Dia ngasih ide aneh-aneh. Ntar tiba-tiba disuruh casting. Aduh. Oke. Itu bagus tuh Sejuk Pictures. Sejuk Picture. Bisa aja. Keren sih. Emang Keren sih. Kayak awalnya dari ini deh. Kayak dari placement produknya dulu di film gitu kali. Iya. Bisa itu. Insya Allah. Caur ya. Gimana Mas menurut Mas tentang tempat kita sama makanan kita? Kita sih kita. Aduh lupa. Oh, Kita mulu dari tadi nih. biasanya berdua emang kalau makan. Pakai semerengnya segituin lagi. Nanti karena emang gua dan ya kebetulan kadang sama dia suka ke bakmi Sejuk tuh. Jadi kita kayak kita mau protes di Sejuk bakmi nih gitu kayak. Terus pas datang ke sini, sama ya kayak di Bandung enak gitu. Tempatnya tuh Sesuai namanya ya Sejuk. Iya. Oh iya. Benar sesuai namanya Sejuk nih. Ini apa namanya pohon-pohonnya banyak. Dan Pokoknya nggak kepanasan deh kalau di sini. iya. Masuk kamu. Bener. Kamu bagaimana kamu? Masuk kamu tiba-tiba. Tapi makanan cocok ya, maksudnya dengan Cocok. bakmi yang kita olah dengan topping-topping beragam gitu. Aku paling suka tadi sei-nya. Oh, saya suka iya, tuh. iya. Itu enak sih. Buat aku kan senang pedes ya. Pas pedesnya. Pas Oh pedasnya. gitu, yaudah nanti dikirimin deh. Ya, gimana? Ini orang masuk coba itu. Oke. Ya udah terima kasih sekali lagi Mbak Raisa, Mas Syakir sudah mampir ke Sejuk dan ngobrol sama kita Di mimbar komedi ini. Ya ngomongin Imam. Jangan lupa lagi ya sekali lagi tonton Imam Tanpa Makmum rilis di bioskop seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia gokil 19 Oktober 2020. Video dong pakai HP gue nih kita bareng-bareng ngomong. Oh iya, Boleh. Tolong Boleh. videoin. Kapan lagi pansos nih? Ayo. Dari siapa nih? Jangan lupa saksikan Imam Tanpa Makmumnya bareng-bareng. Oke. Oke, gue yang buka deh. Sudah? Tanggal 19 Oktober 2023. Tanggalnya bareng lagi. Ya, Oke. tanggal bareng. Jangan lupa saksikan film Imam Tanpa Imam Makmum. Tanpa Makmumnya bareng. Grogi mulu lu. Berarti jangan lupa saksikan aja ya. Jangan lupa saksikan gitu. Iya. Yuk. Jangan lupa saksikan Imam Tanpa Makmum tanggal 19 Oktober 2023 hanya di bioskop. seluruh Indonesia. Jangan lupa. Ada Mbak Raisa.